Selamat pagi, saudara-saudari sekalian, dimanapun saudara berada. Saya, Pendeta Saumiman Saud, dari San Francisco, akan menyampaikan kabar baik buat saudara pada pagi hari ini. Kiranya kabar yang disampaikan kepada saudara berupa firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi saudara sekalian. Saudara, jikalau khotbah yang disampaikan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi saudara, silakan perkenalkan kepada teman-teman saudara sekalian. Hubungi saya jikalau saudara hendak berkomunikasi dengan alamat email saumiman@gmail.com. Sekali lagi, saumiman@gmail.com. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian sepanjang hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan selamat mendengarkan.
Saudara, saya memberikan topik pada hari ini adalah kerja terus kerja. Ya. Saudara, kita terus dan juga terus bekerja. Ya. Kapan, pertanyaannya saudara, berhenti bekerja? Nah, satu pertanyaan yang selalu terngiang dalam telinga kita adalah orang katakan, dia bekerja. Kapan habis pekerjaan itu? Ada orang bilang, ia harus bekerja sampai tua. Kalau tidak, maka sia-sialah hidupnya. Sebaliknya, ada orang bilang, kalau kerja terus sampai tua, itu juga sia-sia. Kapan santainya? Ada lagi orang yang bekerja dari pagi, siang, sore, malam, dan istirahatnya kalau pada waktu dia jatuh sakit. Dan ada yang lebih ekstrim lagi, saudara, biarlah kerja terus menerus sampai mati, yang penting banyak uang. Jadi uang dicari terus. Orang Medan itu, apalagi yang Tionghoa ya, dia pernah cerita sama saya. Dia bilang, saya gak takut saingan di Pulau Jawa. Kenapa saya bilang? Dia bilang, kita orang Medan dari Tionghoa itu kerja gak ada capeknya. Kalau orang di Surabaya, orang Tionghoanya itu kalau kerja siang-siang ada waktu liburnya. Jadi nanti jam 2 dia tutup tokonya, jam 4 buka lagi. Dia bilang, kita enggak, kita buka jam 6 pagi buka, terus tidak tutup sampai jam 10 malam. Bila perlu, hari Minggu juga kita buka. Jadi kita gak takut saingannya. Tapi saudara pernah melihat gak ada orang yang cari uang setengah mati, kerja Senin sampai Sabtu, bahkan Minggu juga kerja, dan dia tidak pernah pakai uangnya untuk digunakan. Artinya semua uang dia masukkan, tapi gak pernah untuk liburan dia. Untuk apa kita mencari uang? Lalu kita tanya pada dia. Dia juga bingung. Dia bilang untuk masa depan. Tapi permisi tanya, apakah benar uang itu untuk masa depan dia? Saudara, kita juga sering mendengar orang mengatakan bahwa waktu itu adalah uang. Namun saudara, ada seorang yang bernama Jack Collins dalam sebuah bukunya, dia katakan dia tidak setuju prinsip ini. Kenapa? Menurut beliau, pada kenyataannya justru kerja itu adalah sama dengan uang. Bila Anda mengatakan waktu itu adalah uang, maka saudara duduk, uang itu akan datang sendiri. Gak mungkin. Jadi dia harus kerja, baru bisa dapat uang. Dengan kata lain saudara, kerja itu sangat penting, ya. Sehingga tidak heran ada orang yang sampai setengah mati kerja untuk sesuap nasi. Dan itu tidak salah, ketimbang dia tidak mau bekerja tapi juga perlu sesuap nasi, bukan? Setelah di dalam dunia yang penuh dengan persaingan bisnis, masing-masing orang dihadapkan dengan perlombaan, ya, untuk menciptakan prestasi, prestise yang lebih tinggi. Jadi boleh dikatakan semua orang ingin sukses, semua orang ingin berhasil. Tidak ada orang yang cita-citanya rendah, tapi semua punya cita-cita tinggi. Nah, zaman sekarang kalau saudara lihat orang bekerja bisa 12 jam, bisa 14 jam. Yang penting dia bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya. Bila perlu dia lembur. Bahkan kalau lembur hari Sabtu, bayarnya double. Lembur hari Minggu, bayarnya triple, saudara. Wah, luar biasa. Jadi istilah cukup dan juga puas seakan-akan tidak berlaku. Saudara, dengan kata lain, muncullah yang disebut dengan bersaing, dan bersaing. Mengapa bersaing, saudara? Jikalau ada orang yang berani bayar dengan harga yang begini, orang lain berani bayar dengan harga yang lebih murah. Kalau kita berani bayar dengan untung sedikit, orang bisa bayar dengan tidak untung. Yang penting dia katakan bisa perputaran uang. Jadi hal-hal yang demikian menciptakan orang saling berlomba untuk bekerja. Namun saudara, di dalam kekristenan kita sebagai orang percaya, kerja itu untuk apa? Sebenarnya kerja itu juga merupakan satu ibadah, saudara. Kerja itu merupakan satu sembahyang kita. Kerja itu dalam konsep Alkitab adalah
kerja untuk memuliakan nama Allah. Bekerja bagi Allah merupakan satu kegiatan memenuhi amanat perintah daripada surga, yaitu untuk sebagai anak-anak Tuhan bertanggung jawab memelihara kehidupan kita sendiri maupun memelihara keadaan lingkungan ciptaan Tuhan. Tapi saudara yang saya kasih Tuhan, di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Di situ firman Tuhan katakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulaku yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Pikulaku yang kupasang, dan belajarlah kepadaku. Sebab karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapat ketenangan. Itu dikatakan. Surah kelegaan yang dituliskan oleh Tuhan Yesus di sini adalah kelegaan atau ketenangan roh kita. Suatu kelegaan atau kepercayaan kepada janji yang disediakan Allah. Artinya orang yang sudah penuh dengan tekanan karena bekerja, orang yang penuh dengan persoalan karena bekerja, orang yang penuh dengan berbagai kerumitan pikiran karena berbagai pekerjaan-pekerjaan yang dia hadapi. Sekarang firman Tuhan katakan, seperti Yesus katakan, "Marilah kepadaku, datanglah kepada Tuhan." Itu berarti saudara, bahwa waktu bersenang, waktu bersantai, kebebasan diperlukan di dalam orang-orang yang bekerja. Jadi tidak harus dia bekerja terus-menerus. Dia perlu istirahat. Manusia tidak seperti mesin, saudara, yang artinya Senin sampai Minggu sampai Senin jalan terus, tapi suatu hari mesin itu bisa rusak, bisa turun mesin, bisa ganti oli dan sebagainya. Jadi kita juga demikian. Kadang-kadang kita bisa menghadapi kesulitan seperti itu. Saudara, sebuah kisah yang benar-benar terjadi di penghujung tahun 1969 dalam sebuah perpustakaan penelitian di UC Berkeley, ya, di California. Seorang pemuda tiba-tiba dalam library, dalam perpustakaan, dia menjerit-jerit. Dia katakan, "Stop, stop, stop." Saudara, biasanya dalam perpustakaan orang diam, tenang. Tapi ada seorang pemuda bilang, "Stop, stop, stop." Lalu dia katakan, "Anda sudah mendahului saya." Saudara, karena dia ribut-ribut begitu, orang pikir dia kesurupan atau apa. Pokoknya orang heran dengan dia. Lalu dia ditelepon 911, dia ditangkap, ya. Pemuda ini kemudian ditangkap, tetapi kejahatan apa yang sebenarnya dalam hidupnya itu tidak diketahui. Rupanya setelah diselidiki baik oleh polisi dan ahli psikologi, saudara, maka orang ini ternyata stres. Dia selalu mengatakan kalimat, "Orang lain sudah mendahului saya." Saudara, dia katakan orang lain sudah mendahului saya. Sementara dia bekerja, orang lain membaca buku, maka dia takut karena orang lain sudah mendahului dia. Sementara dia sedang berolahraga, orang lain itu sedang kerja-kerja di komputer, dia takut orang lain sudah mendahului dia. Sementara dia sedang bekerja, orang lain itu dipromosikan naik pangkat, dia menjerit, orang lain telah mendahului dia. Saudara, banyak orang lain yang mendahului dia. Itu sebabnya saudara, dia tidak tahan. Maka dalam library itu dia menjerit, "Stop, stop." Jadi dia tidak pernah merasa puas, saudara. Ia cenderung menjadikan pekerjaan itu sebagai berhala, pekerjaan itu sebagai Tuhannya.
dia begitu diikat, seakan-akan kalau dia ada tanggal merah, ya, ada tanggal libur, dia juga gak bisa tutup toko, orang seperti ini. Ya, di Indonesia banyak ya. Kalau sudah tanggal merah pun dia gak mau tutup tokonya. Kenapa? Karena dia takut kalau dia tutup toko, langganannya bisa lari ke tempat lain. Lalu saudara, orang yang seperti ini juga, dia bertahun-tahun tidak pernah mengambil cuti pasti. Karena dia takut, ya. Atau mereka begitu sibuk dan tidak pernah istirahat. Lalu teman-temannya mulai memuji dia. Oh, dia giat sekali. Sementara yang lain menasehati dia. Saudara, saya bersyukur ya, kami sebagai hamba Tuhan diberikan waktu untuk cuti sebenarnya. Kalau di Indonesia kami boleh cuti setiap tahun, itu boleh cuti 1 tahun, 1 bulan. Setiap tahun 1 bulan. Tapi kalau di Amerika mungkin 2 minggu atau 3 minggu. Tapi selama di Amerika, bukan karena tidak mau cuti ya, tapi karena kalau pikir kalau cuti kan maunya pulang Indonesia. Tapi karena belum bisa, maka kita gak pernah cuti juga ya, jarang-jarang cuti. Pernah cuti 1 kali ya, memang pulang Indonesia. Tapi saudara, ini bukan satu contoh yang baik. Saya ingin katakan adalah, contoh yang baik adalah dalam pekerjaan kita yang begitu melelahkan, kadang memakan otak, memakan pikiran, buat kita stres, frustrasi, kita perlu istirahat. Ya, istirahat tidak harus cuti pergi ke luar negeri. Mungkin nonton gitu, jalan-jalan, makan-makan sebentar gitu. Tapi nggak boleh makan-makan terus. Selain merusak kesehatan, uangnya juga habis gitu ya. Nah saudara, yang saya kasih tahu Tuhan, jadi itu yang dikatakan dalam bekerja. Nah saudara, istilah itu untuk memperbaharui semangat orang bekerja. Memang saudara, dalam waktu yang singkat, sumber utama identitas seseorang itu ditentukan, dilihat dari pekerjaan dia. Saudara, waktu kami pernah tinggal di satu pastori di Surabaya ya. Lalu di situ saya keluar kenalan dengan orang-orang sana. Kemudian ada seorang abang-abang dia keluar, seorang bapak-bapak dia keluar. Saya tanya dia, pekerjaannya apa? Dia diam-diam ya. Lalu kemudian dia jawab dengan jawaban yang cukup modern. Cleaning service di sebuah klinik. Wah, cleaning service sebuah klinik. Akhirnya dia kasih tahu bahwasanya pekerjaan itu membersih-bersih di sebuah klinik. Dia sungkan, sebutnya kecil. Di hari yang lain, saya pernah ketemu orang. Lalu saya ketemu dia, salam-salaman. Wah, dia begini-begini, salam. Kerja apa? Direktur sebuah perusahaan. Wah, langsung disebutkan nama. Waktu ngomong direkturnya keras-keras betul. Saudara yang saya kasih Tuhan, bagi Tuhan bukan masalah engkau direktur atau engkau cleaning service, bukan. Tapi bagi Tuhan adalah kita bekerja itu untuk apa? Bekerja itu juga sama dengan melayani Tuhan. Kalau engkau sebagai direktur dalam sebuah perusahaan, tapi kerjanya itu tidak memuliakan nama Tuhan, sama saja. Itu akan lebih baik dengan mereka yang kerja di cleaning service itu, tapi kerjanya memuliakan nama Tuhan. Saudara, kerja bagi orang percaya itu identik dengan pelayanan. Masalahnya adalah bagaimana konsep kita bekerja. Kita perlu bertanya, apa tujuan kita bekerja? Menjadi kaya? Saya pikir saudara, orang Kristen harus mempunyai konsep yang benar terlebih dahulu dalam pekerjaan mereka. Ya, orang Kristen harus punya konsep benar dalam pekerjaan. Apakah kita bekerja untuk mengejar harta? Seorang teman saya waktu khotbah dia bilang begini, kalau waktu muda kita bekerja, itu artinya apa? Itu artinya kita menjual kesehatan kita. Lalu tuanya kita memang kumpul uang banyak, ya, uangnya banyak dikumpul. Lalu tuanya kita sakit.
lalu kita menjual uang kita untuk membeli kesehatan itu. Gak bisa, saudara. Saudara, kalau saya melihat ya, ada teman saya cerita melalui telepon, dia tinggal di Philadelphia. Dia bilang, Pak Saud, ini sekarang lagi rame orang kerja katanya. Sementara belum diusir pulang, belum ketahui, belum ditangkap katanya. Saya bisa kerja. Sekarang bisa 16 jam katanya. Kalau mau tambah lagi sedikit masih boleh katanya. Jadi di dua perusahaan, 8 jam di sini, 8 jam di sana. Semua kerja berat punya. Wah, saya bilang hebat juga ya. Tapi saudara, ada satu yang lain dulu waktu di Surabaya, ada seorang ibu-ibu, seorang wanita, dia datang ke Amerika juga, dia kerja di sana. Dia bilang, Pak Saud, waktu itu saya belum datang Amerika. Saya tanya kenapa 3 bulan sudah pulang. Ya, dia bilang selain kangen sama suami, ya, sama anak-anak, dia juga gak tahan katanya. Kerjanya berdiri. Jadi dia bilang 8 jam supaya kan dia bayar ongkos agent untuk kesana gitu. Jadi mahal. Kita pinjam sama siapa, mau bayar utang lagi. Jadi dia bilang mau gak mau dia harus kerja. 3 bulan dia sudah minta pulang, tapi gak cukup. Kalau 3 bulan pulang katanya dia masih utang. Akhirnya dia tunda sampai setengah tahun. Dia bilang setiap pagi sampai sore, kalau malam dia kerja berdiri, ya. Kemudian kalau malam kakinya itu bengkak, tidurnya itu kaki harus digantung katanya gitu. Wah, ngeri sekali. Ya, jadi benar apa yang dikatakan teman saya itu, kalau waktu muda kita menjual tenaga kita demi uang. Tapi kalau kita sudah tua, kita membeli kembali kesehatan kita dengan uang kita. Tapi gak bisa, saudara. Kita susah untuk membelinya kembali. Itu saudara-saudara perlu keseimbangan. Menurut Markus 6 ayat 30 sampai 34, saya ingin mengajak kita baca. Markus 6 30 34. Markus 6 ayat 30 sampai 34. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahu kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Jadi mereka sudah bekerja ya, sudah bekerja, dan apa yang mereka lakukan itu mereka kerjakan dan ajarkan. Matius 6 ayat 30. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Jadi apa yang mereka katakan? Yaitu ke tempat sunyi, sendirian, istirahat. Jadi sudah bekerja, perlu istirahat. Ayat 32, maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dan dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah orang-orang datang ke kota, ke tempat itu. Mereka mendahului mereka, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Jadi saudara, apa yang bisa kita pelajari di sini? Yesus dengan sengaja mencari kelegaan sesudah letih melayani orang, setelah bekerja, selalu mengajar. Setelah mengajar, ia menganjurkan kepada murid-muridnya melakukan hal yang sama. Saudara, kehidupan Yesus sungguh seimbang. Ia melaksanakan semua tugas yang dipercayakan Allah Bapa kepadanya dengan sempurna. Nah, bila begini cara Yesus hidup, saudara, maka dengan sendirinya kita sebagai anak Tuhan perlu meneladani. Seandainya hari ini kita sudah terlanjur membentuk kebiasaan bekerja kelewat batas tanpa istirahat, saudara, maka mungkin akan sangat sulit bagi kita untuk merubahnya. Tapi ingatlah saudara, bahwa sangat sulit itu bukan tidak bisa. Ada orang dia bilang dia tidak mau bekerja, mau ambil waktu liburan. Ya, saya pernah ketemu ada orang kata dia, saya mau libur. Lalu dia datang ke Amerika, ngantar anaknya, pikirnya mau liburan. Tapi di Amerika
teleponnya masih tak bunyi gitu. Dia bisa pantau pegawainya di Indonesia. Jadi masih bekerja. Jadi dia tidak bisa hilangkan pekerjaan. Kalau mau bagaimana? Kalau memang benar-benar mau istirahat, ya jangan bawa handphone, bila perlu ganti nomor. Jangan bawa laptop, semua email dimatikan, semua Skype-nya dimatikan dan sebagainya. Jadi bebas, hilang sama sekali. Tapi enggak, semua masih dibawa. Bawa laptop, bawa handphone, semua dibawa. Akhirnya dia walaupun cuti, tapi masih pekerjaannya dia kerjakan. Jadi dia tidak bisa libur katanya. Alasannya apa? Pegawainya masih belum bisa dipercaya penuh. Alasannya apa? Mereka masih belum bisa ditinggalkan. Oh saudara, kadang kita bisa terjebak demikian. Kadang kita bisa terjebak demikian. Di zaman teknologi, semua bisa dikerjakan online. Pekerjaan bisa dibawa pulang ke rumah. Ya, kita terlanjur tidak siapkan di kantor, bawa pulang ke rumah. Sehingga sebenarnya kita kerjanya itu bukan saja di kantor, di rumah juga sudah kerjakan. Sudah itu kita cuti libur, bawa lagi pekerjaan ke tempat cuti. Oh, habis semuanya. Itu saudara, seorang menasihati kita dua hal. Yang pertama, berhentilah menjejali pikiran dengan seluk-beluk kehidupan yang tiada habisnya. Kenapa? Karena memang pekerjaan itu tidak akan ada habisnya. Yesus Kristus dengan tegas mengatakan, kita tidak dapat melayani Allah dalam satu masa sekaligus melayani Mammon. Ya. Jadi kalau memang bekerja, ya kerja. Kalau memang istirahat, kita ambil waktu untuk istirahat. Yang kedua, mulai mengambil waktu untuk bersantai, karena waktu yang disediakan saat senggang memang untuk bersantai. Saudara, memang zaman sekarang sulit ya. Semua orang bersaing. Saya waktu di San Jose lihat anggota gereja ada yang pulang kantor itu jam 11 malam. Besok harus berangkat pagi-pagi lagi jam 6 dari rumah. Jadi 11 malam itu di San Jose. Kalau di state lain mungkin lebih apa lagi. Saya tanya kenapa? Dia bilang pastor dia tahu. Sekarang di kantor juga bersaing. Kalau kita gak sungguh-sungguh kerja, teman-teman banyak, pegawai banyak. Lalu kalau kita tidak sungguh-sungguh berjuang dengan pekerjaan ini, semua teman-teman berjuang katanya. Lalu kita banyak saingannya. Apalagi ada isu pemecatan. Nanti bulan depan berapa orang mau dipecat katanya. Salah-salah kita bisa dipanggil. Dan cara manggilnya itu juga mendadak katanya. Kamu begitu datang kantor, dia bilang tolong serahkan semua kunci, semua password dan sebagainya, serahkan pada dia. Sekarang kami tidak butuhkan kamu lagi. Oh, bisa stres, bisa pusing dan sebagainya. Oleh sebab itu saudara, dia katakan pada saya, jadi saya mau gak mau jam 11 malam pulang, besok pagi-pagi berangkat lagi. Saudara yang saya kasih Tuhan, itu pekerjaan kita yang kita hadapi. Tapi saudara, saya yakinlah kalau memang Tuhan, kalau memang kita bersandar kepada Tuhan, maka kita sebagai orang percaya mesti bertanggung jawab terhadap kehidupan kita. Yang artinya saudara, orang Kristen bertanggung jawab untuk bekerja, tapi dia juga bertanggung jawab di hadapan Tuhan untuk menjaga keseimbangan dalam pekerjaan. Lalu apa yang bisa kita pelajari saudara pada sore hari ini? Tuhan tidak menyuruh kita jadi pengangguran, itu pertama. Tuhan tidak menyuruh kita malas-malas, itu yang kedua. Tuhan minta kita berjuang, benar. Tapi Tuhan juga mengajarkan pada kita, tatkala kita berjuang, tatkala kita bekerja, tatkala kita melakukan semuanya, perlu keseimbangan. Waktu kita sudah mengajar, perlu istirahat. Saudara, saya tidak tahu sejauh mana kita hari ini ya. Sebagai mahasiswa enak, mereka sudah jadwal untuk istirahat ya. Jadi sudah ada jadwal untuk libur mereka. Tapi orang yang bekerja, jadwalnya itu susah. Memang mungkin ada cuti, tapi karena harus kerjakan sistem project dan sebagainya, mungkin cutinya juga susah diambil. Tapi saudara yang saya kasih Tuhan, sekali lagi sebagai anak Tuhan, kita mau menyeimbangkan paling sedikit semuanya ini.
Karena realita yang kita hadapi di dunia ini sangat berlomba, ya, sangat berlomba, sangat canggih dan sebagainya, sehingga membuat orang yang tadinya bisa mengambil kesempatan untuk lebih santai menjadi tidak bisa. Karena kecanggihan teknologi, kita gak bisa santai. Dulu waktu tidak punya, dulu kan sebelum ada handphone, ada satu macam alat, saya lupa namanya, yang taruh di sini, taruh di kantong, taruh apa gitu. Pager. Ya, ada pager gitu ya. Ya. Jadi waktu ada pager itu sangat menyakitkan, ya, sangat menyusahkan orang gitu ya. Karena kalau kamu dikasih pager oleh bos, bukan berarti waktu itu orang gengsi pakai pager gitu ya. Belum handphone, pager saya dulu gengsi. Wah, dia taruh mana-mana, taruh di sini gitu. Pikirnya hebat gitu. Padahal alat itu untuk mengikat dia. Dia gak bisa kemana-mana. Bosnya tinggal telepon ke pusat pager, mau cari dia, tolong kamu telepon kembali kantor. Mau gak mau dia telepon kembali ke kantor, karena masuk ke pager dia. Tolong kamu ke sini-sini, mau gak mau dia kembali harus kerjakan itu. Tapi kalau belum ada itu, bos gak bisa cari dia, gak ada handphone, gak bisa kontak dia, bukan? Sekarang zaman lebih canggih lagi. Ada bos yang baik hati. Semua pegawai dikasih handphone gratis. Pegawainya pikir, wah hebat nih, bos sayang pada kita. Tapi gak taunya bosnya itu punya kelicikan. Dengan dikasih yang gratis handphone, dia bisa lacak kamu dimanapun berada. Kamu gak bisa matiin. Kamu matiin, dimarahin malah. Padahal itu bukan hari kerja, hari Sabtu, hari Minggu. Pokoknya harus on time 24 jam. Dipanggil harus bisa. Dikasih handphone malah terikat, saudara. Jadi kecanggihan teknologi seperti sekarang membuat kita terikat. Bagaimana kita mengambil jalan keluar? Kita mengambil jalan keluar adalah sebagai anak Tuhan, kita perlu jaga keseimbangan. Karena pertama, kesehatan tidak bisa kita beli. Kemudian umur juga bisa lewat begitu saja. Untuk bekerja, kerja tidak pernah habis, ya. Apalagi ibu rumah tangga, kita semua, ya, yang ada di hidup di dunia ini, kerja gak bisa habis. Banyak aja pekerjaan bisa muncul, gitu ya. Apalagi orang yang punya anak kecil, banyak saja pekerjaan bisa muncul. Seharian bisa kerja 24 jam juga, bisa muncul semuanya. Itu saudara yang saya kasih Tuhan, biarlah kita tetap bekerja. Tapi juga kita perlu untuk ambil waktu untuk mengambil datang kepada Tuhan. Bukan berarti kerja-kerja terus lalu tidak pernah datang kepada Tuhan. Tuhan ingin kita menjaga keseimbangan. Mari kita berdoa.